Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak YR. Nah, di video kali ini kakak akan membahas tentang model matematika dari program linear. Nah, jadi di sini ada soal cerita. Nah, kita disuruh menentukan atau membuat model matematikanya ya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta tonton video ini sampai habis ya, agar adik-adik bisa memahami tentang model matematika dari program linear. Nah, baik, kita lanjut ke soal yang pertama untuk membuat model matematika dari soal cerita atau dari program linear. Nah, di sini kakak udah punya soal. Soal yang pertama, sebuah pabrik tekstil membuat dua jenis pakaian. Pembuatan pakaian jenis A memerlukan 6 jam pada mesin bordir dan 4 jam pada mesin jahit. Nah, kemudian pakaian jenis B memerlukan 2 jam pada mesin bordir dan 8 jam pada mesin jahit. Nah, sampai di sini itu bisa kita lihat dari pabrik ini itu ada jenis A, ada jenis B. Nah, di sini dia kakak tandain ya. Ada jenisnya jenis A, ada yang kedua jenisnya jenis B. Nah, kemudian ada pada mesin bordir dan ada pada mesin jahit. Nah, berarti ada beberapa variabel itu ya. Nah, kedua mesin tersebut setiap harinya bekerja masing-masing tidak lebih dari 18 jam. Nah, berarti di sini ada kata-kata tidak lebihnya untuk pertidaksamaannya nanti ya. Jika setiap hari dibuat X pakaian A dan Y pakaian B, model matematika dari masalah tersebut adalah. Nah, yang ditanya model matematikanya, atau kita membuat model matematikanya atau persamaan dan matematikanya. Nah, kita coba jawab sama-sama dulu ya. Jawab. Nah, untuk menentukan model matematikanya, di sini alangkah baiknya adik-adik itu buatkan dulu tabelnya atau sketsa dari tabel untuk soal cerita ini ya. Nah, baru nanti kita buatkan persamaan atau model matematikanya. Nah, di sini kakak tandain aja untuk tabelnya ya terlebih dahulu. Tabel di sini itu ada pakaiannya jenis A dan pakaian jenis B. Nah, berarti boleh ditentukan ada jenisnya di sini A1, ada jenisnya B. Nah, kemudian ada pada mesin bordir dan mesin jahit. Berarti boleh kita tandain dia seperti tabel. Nah, kayak gini. Nah, ada yang bagian mendatar, ada yang bagian tegak ya. Kalau yang bagian mendatarnya sudah A sama B, berarti yang mesin bordir dan jahitnya boleh di sebelah kirinya nih kita tulis. Nah, ini mesinnya bordir. Yang di bawah mesinnya mesin jahit. Nah, ini nanti boleh di kotak atau berbentuk tabel ya. Nah, isikan yang diketahui soalnya. Yang diketahui soal di sini pada pakaian jenis A itu 6 jam pada mesin bordir. Nah, berarti untuk jenis A ini pada mesin bordirnya 6 jam. Berarti tulis saja 6 di sini boleh. 4 jam pada mesin jahit. Nah, mesin jahitnya di sini 4 jam. Oke, lanjutkan. Pada pakaian jenis B. Nah, jenis B ini 2 jam pada mesin bordir. Berarti B ini untuk yang bordirnya 2 jam, untuk yang jahitnya 8 jam. Ini mesin jahitnya 8 jam. Nah, kedua mesin tersebut, nah berarti mesin di sini itu mesin bordir dan mesin jahit. Nah, tidak lebih dari 18 jam. Kalau ada kata-kata tidak lebih, berarti itu kecil sama ya atau kurang dari. Berarti bordirnya ini itu kurang dari 18. Yang mesin jahitnya ini juga kecil dari 18 jam. Nah, jika setiap harinya dibuat X pakaian A, nah berarti bisa ditandai langsung di sini. Yang sebagai variabel X itu yang A-nya ini ya. Yang A-nya variabelnya variabel X, kemudian yang B ini variabelnya variabel Y. Nah, kalau udah ditentukan di soal X sama Y, kita tinggal ngikutin aja lagi ya. Nah, selesai dari tabel ke sini, nah baru yang kedua kita buatkan model matematikanya. Model matematika. Nah, model matematika berarti itu berupa persamaan ya. Nah, ambil persamaan di sini yang ada gabungan X sama Y-nya. Berarti 6 untuk si X, ini 2 untuk si Y. Itu dia kecil sama dari 18. Berarti cara membuatnya yang pertama, 6X. Nah, kita tambahkan dengan 2Y. Nah, ini dia kecil sama dari 18. Nah, itu dia persamaan yang pertama. Nah, ini bisa kita sederhanain, itu bisa sama-sama kita bagi. Ada 6, ada 2, ada 18. Berarti bisa bagi 2. Nah, 6 dibagi 2 berarti 3X ditambah 2Y bagi 2 berarti Y kecil sama dari 18 bagi 2, 9. Nah, ini dia pertidaksamaannya. Oke, untuk model yang kedua,
Nah, dari baris yang keduanya nih, untuk mesin jahitnya yang kita ambil 4-nya untuk si X, kita tambahkan dengan 8-nya untuk si Y. 8Y ini tandanya juga kecil sama dari 18. Nah, ini juga kita sederhanain. Sama-sama dibagi berapa bisa ini? Bagi 2 bisa, ada 4, 8 sama 18. Berarti bagi 4 bisa enggak? Nah, 18 itu tidak bisa dibagi 4 ya. Berarti cuman sama-sama dibagi 2. Nah, bagi 2 juga. 4x bagi 2, berarti 2x ditambah 8 bagi 2, 4y, kecil sama dari 18 bagi 2, 9. Nah, berarti ini persamaan yang keduanya. Dan yang ketiga, dimana di sini pakaian X-nya ini dibuatnya dia setiap hari. Berarti bisa kita tuliskan X-nya itu besar sama dari 0, Y-nya juga besar sama dari 0. Nah, ini tambahannya ya. Nah, jadi model matematika untuk soalnya pertama ini itu 3x tambah y kecil sama dari 9, 2x tambah 4y kecil sama dari 9, x besar sama dari 0, y besar sama dari 0. Nah, inilah model matematika untuk soal yang pertama. Nah, sekiranya ada yang ragu, silahkan komen di kolom komentar ya. Oke adik-adik, nah kita lanjut ya soal yang kedua. Nah, Bu Ayu membuat 2 jenis kue, yaitu bolu dan cubit. Dalam sehari ia dapat membuat tidak lebih dari 80 kue. Nah, berarti kata kuncinya di sini ya, tidak lebih dari 80 kue. Kalau tidak lebih, berarti paling banyak itu cuma 80. Nah, maka tandanya kecil sama ya. Nah, biaya pembuatan kue bolu 500 per buah dan biaya pembuatan kue cubit 300 per buah. Modal pembuatan kue tidak lebih dari 34.000. Nah, ini ada juga kata-kata tidak lebih ya. Berarti paling banyak itu cuma 34.000. Jadi dia kecil sama. Model matematika dari persoalan ini adalah. Nah, kita coba jawab ya. Nah, langkah pertama kita buatkan sketsa tabelnya dulu ya deh. Nah, jawab. Yang pertama kita buatkan dulu tabelnya biar lebih gampang untuk mengaplikasikan soal ceritanya ini ke dalam model matematika nantinya. Nah, di sini itu dia terdiri dari 2 buah kue, yaitu kue bolu dan cubit. Nah, berarti untuk tabelnya boleh kita tambahin bolu 1, cubit 1. Nah, seperti ini. Ada kue bolu, ada kue cubit. Nah, terus di sini dikasih tahu dalam sehari kue bolu dan kue cubit ini itu tidak lebih dari 80 kue. Nah, kata-kata tidak lebih berarti di situ kecil sama. Berarti untuk bolu dan cubit ini itu dia tidak lebih atau tandanya kecil sama dari 80 kue. Nah, kemudian biaya pembuatan bolu Rp500 per buah. Berarti untuk si bolu ini itu biayanya 500. Nah, kita buatkan aja di bawahnya ini. Nah, dan untuk kue cubit itu 300 per buah. Nah, berarti ini cubit, nah kita tambahkan di bawahnya 300. Nah, modalnya tidak lebih dari 34.000. Berarti bolu dan cubit ini modalnya ini tidak lebih juga. Berarti tandanya nah juga kecil sama ya. Tidak lebih. Nah, kecil sama dari 34.000. Nah, ini dia. Model matematika dari persoalan ini adalah, nah tanyanya model matematika. Nah, kita lanjutkan yang ketiga, itu model matematika. Nah, di sini di soal yang kedua ini itu udah dibantu sama opsennya di sini ya. Nah, berarti kalau ada lihat dari opsen, nah di sini ada x besar sama dari 0, y besar sama dari 0. Kemudian ada x tambah 2y kecil sama 80, 5x tambah 3y kecil sama 340. Nah, seterusnya ke bawah ya. Nah, jadi dari opsen ini nanti itu bisa kita lihat mana model matematikanya yang sesuai untuk secara keseluruhannya. Nah, kita lihat yang pertama model matematika. Kalau di sini ada permisalannya x sama y, berarti antara bolu dan cubit, nah itu salah satu aja dia diambil. Nah, di sini boleh kakak ambil yang bolu itu kakak misalkan dengan x, yang cubit itu kakak misalkan dengan y. Nah, katanya si bolu dan si cubit itu kecil sama dari 80. Berarti bolu itu x, cubit itu y. Nah, x dan y-nya ini, nah atau di atas ini dikasih tanda juga boleh ya, biar lebih gampang. Ini si x, yang ini nih untuk si y. Nah, si bolu dan cubit itu kecil sama dari 80. Nah, maka model matematikanya x tambah y kecil sama 80.
Nah, ini tidak bisa kita sederhanakan ya, berarti cukup sampai di sini aja. Nah, ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, untuk harganya tadi 500 berarti untuk si X, 300 untuk si Y. Nah, itu dia kecil sama dari 34.000. Berarti 500X ditambah 300Y kecil sama dari 34.000. Nah, ini Adik lihat, bisa disederhanakan enggak persamaan yang ini? Nah, itu bisa sama-sama kita bagi 100 ya. Nah, berarti ini bagi 100 tinggal 5, bagi 100 tinggal 3, ini bagi 100 tinggal 340. Jadinya bentuk sederhananya di situ 5X tambah 3Y kecil sama dari 340. Nah, dari dua buah persamaan ini itu bisa Dede lihat kan ke option di sini. Nah, di sini A, B, C, D untuk X sama Y-nya besar sama dari 0, sama-sama ya. Nah, berarti tinggal dua buah persamaan di belakang ini yang Dedek perhatikan. X tambah Y kecil sama 80. Berarti di sini X tambah Y. Nah, ini option C dan option D. Nah, maka option A dan B ini itu bisa Dedek silang aja langsung, salah. Nah, X tambah Y kecil sama 80. Kemudian yang kedua, 5X tambah 3Y kecil sama 340. Berarti di sini 5X-nya. Nah, yang C. Maka ini bisa kita hilangkan. Nah, maka option yang betul itu option yang C. Nah, tinggal Adik tambahkan di sini untuk bolu dan cubitnya itu sama-sama besar sama dari 0. X besar sama dari 0 dan Y juga besar sama dari 0. Nah, nanti seandainya adik-adik mau terbalik meletakkan X sama Y-nya ini itu boleh juga ya. Misal si bolunya ini yang Y, si cubitnya ini dia yang X. Nah, persamaannya nanti itu akan sama. Baik, sampai di sini. Jika ada adik-adik yang bingung atau ragu, silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, tunggu video kakak yang lainnya ya. Mudah-mudahan video kakak ini bermanfaat bagi adik-adik. Nah, mohon maaf jika ada salah hitung dan salah kata. Jika adik-adik belum mensubscribe channel ini, nah silahkan subscribe dulu ya, serta share ke teman-temannya. Mudah-mudahan video ini nanti juga bermanfaat bagi mereka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.